Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran kimia. Alhamdulillah ini pertemuan yang pertama di materi selanjutnya, di materi elektrolisis. Mudah-mudahan kita bisa sampai di akhir pertemuan dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum saya mulai, saya pernah membahas di sel Volta pada materi yang terdahulu, dalam materi yang sudah kita pelajari. Di situ dijelaskan di sel Volta reaksi atau rangkaian kerja sel Volta bisa terjadi dari energi kimia menjadi energi listrik, ya. Contoh aplikasinya misalnya baterai atau aki. Nah, itu cara kerjanya sama dengan sel Volta. Sekarang kalau saya bawa kalian ke contoh aplikasi sehari-hari, misalnya penipuan. Saya pernah menyinggung pada saat pembelajaran sel Volta penipuan. Di situ dijelaskan terjadi pelapisan logam antara logam satu dengan logam lainnya. Jadi kalau kita bayangin, saya punya perak yang udah jelek, terus mau saya sepuh atau saya elektroplating dengan perak yang baik atau perak yang masih bagus, maka perak yang tadinya jelek akan kembali menjadi bagus. Itu penipuan. Nah, penipuan adalah salah satu aplikasi dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu elektrolisis. Jadi hari ini kita belajar tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis. Dari sel elektrolisis ini yang harus kita capai atau tujuan dari pertemuan kita ini, satu, kamu bisa mendefinisikan apa sih atau berupa apa sih atau merupakan apa sih sel elektrolisis. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri sel elektrolisis. Yang ketiga, menjelaskan rangkaian sel elektrolisis. Yang terakhir, keempat adalah reaksi sel elektrolisis. Jadi ada 4 tujuan kita hari ini. Kita ke tujuan yang pertama, sel elektrolisis definisi. Sel elektrolisis ini merupakan bagian dari, bukan definisi ya, maksudnya bisa juga dikatakan definisi. Sel elektrolisis adalah bagian dari sel elektrokimia yang terdiri dari elektrodanya atau yang terdiri dari katoda, anoda, dan larutan elektrolit. Ini ya, ini ada sel elektrolisis. Kan, gimana sih ciri sel elektrolisis? Cirinya, ciri-ciri sel elektrolisis. Yang pertama, terjadi reaksi redoks. Kenapa bisa terjadi reaksi redoks? Karena ada kutub katode, ada anode. Pasti kalau ada kedua kutub ini atau kedua elektrode ini akan terjadi pertukaran elektron. Yang kedua, katoda, ya, pada katoda terjadi reduksi sedangkan pada anoda terjadi oksidasi. Kalau di sel Volta, katoda bermuatan positif,
anoda yang negatif, maka di sel elektrolisis kebalikannya, katoda jadi kutub ya, dia menjadi kutub negatif. Sedangkan anoda kutub positif. Kebalikannya dengan volta. Yang keempat, kalau di sel volta kimia menjadi listrik, maka di elektrolisis energi listrik yang merubah, energi listrik akan berubah menjadi energi kimia. Kalau di volta terjadinya spontan, kalau di elektrolisis tidak terjadi reaksi spontan. Atau reaksinya tidak spontan, karena dia harus mendapat bantuan dari energi listrik. Harus ada atau mendapat bantuan energi listrik atau berupa sumber arus. Sekarang yang ketiga, kita ke rangkaian elektrolisis. Sebenarnya saya gambar dulu ya. Saya gambarkan rangkaian elektrolisisnya. Ya, ini kalau ini rangkaian kalau di sel elektrolisis ya, dia butuh sumber arus. Kita harus sumber arus dari baterai. Kalau di volta dari katode ke anoda. Balikannya, kalau di elektrolisis, elektron mengalir dari anoda ke katoda. Jadi dari anoda ke katoda. Saat sumber arus listrik bermuatan negatif ya, ini dihubungkan dengan sama ini katoda, kutub bermuatan negatif, yang bermuatan positif sama elektronnya dari katoda atau kutub negatif, dia akan mengalir ke larutan elektrolit. Jadi larutan elektrolitnya misalnya nanti ion dari larutan elektrolit, misalnya saya ambil larutan elektrolit CaCO3, maka dia akan terion jadi Ca2 plus CO3 2- ya. Nanti ion yang bermuatan positif akan mendekat atau berkumpul ke kutub yang bermuatan negatif. Ion yang bermuatan negatif akan berkumpul di kutub yang bermuatan positif. Makanya elektronnya mengalir dari anoda ke katoda. Jadi ion yang dari kutub
negatif ini dia akan ke larutan elektrolit. Ini elektronnya ya, dari sini ke elektrolit, lalu kan dia mengambil. Jadi ion-ion yang berasal dari larutan elektrolit ini akan berkumpul sesuai dengan muatannya masing-masing. Setelah itu mengalir begini terus, nah dia akan seperti ini, terus seperti itu. Jadi larutan elektrolit ini tidak berfungsi sebagai penghasil sumber arus, tapi dia hanya penghantar. Karena kita udah punya sumber arusnya dari baterai. Beda dengan di volta. Jadi kalau di elektrolisis, ya saya ulangi, larutan elektrolitnya atau elektrolitnya atau elektronnya mengalir dari anoda ke katoda. Kalau di volta dari katoda ke anoda, sebaliknya kalau di elektrolisis dari anoda ke katoda. Elektron mengalir dari anoda ke katoda kalau di elektrolisis. Larutan elektrolit pada elektrolisis tidak berfungsi sebagai sumber arus, tapi hanya sebagai penghantar arus listrik. Karena di elektrolisis sudah ada sumber arusnya. Jadi kutub-kutub yang ada ini saling berhubungan nih. Kutub negatif akan mengalir ke larutan elektrolit, sehingga ion-ion dari larutan elektrolit akan berkumpul sesuai dengan muatannya. Yang muatan positif ionnya ke kutub negatif, ion yang bermuatan negatif ke kutub positif. Setelah itu dia mengalir ke anoda. Seperti ini siklusnya. Nah, itu rangkaian sel elektrolisis kerjanya. Jadi dari sumber arus ya bisa menghasilkan ini. Dari sumber arus baterai, elektronnya mengalir bisa memecah larutan elektrolit. Larutan elektrolit yang dipecah ini berkumpul sesuai dengan muatannya, lalu elektron mengalir ke atas ke sumber arus seperti itu terus. Jadi dari arus listrik bisa menghasilkan energi kimia. Itu ya, itu rangkaian sel elektrolisis. Dan sekarang yang terakhir adalah reaksi elektrolisis. Reaksi sel elektrolisis. Pada reaksi sel elektrolisis ini ada dua kutub. Jadi terjadi pada dua kutub. Di dua kutub itu reaksi yang terjadi berbeda-beda sesuai dengan ion-ion atau sesuai dengan senyawa yang bereaksi ya. Jadi reaksi terjadi reduksi. Terjadi reaksi reduksi di katoda. Yang pertama, kalau reduksi di katoda berarti di kutub yang bermuatan negatif ya. Jadi kutub yang bermuatan negatif di katoda terjadi reduksi. Yang pertama, jika unsur logam atau atom yang berasal dari golongan 1A, 2A, Al3+ dan Mn ya. Golongan-golongan yang masuk dalam kategori ini yang tereduksi air bukan dirinya jika dalam bentuk atau wujud aqueous atau larutan. Maka yang tereduksi bukan golongan ini, bukan ion ini, bukan logam ini, tapi yang tereduksi adalah air. Yang tereduksi adalah air. Ada rumusnya. Jadi yang rumusnya 2H2O jadi H+ tambah OH-. Ini ya, 2H2O. Salah, maaf. 2H2O tambah 2 elektron, H2 tambah OH-. 2H2O berarti hanya 4, 2 dikasih 2 ya. O-nya 2, pas, 2 elektron, pas. Nih, jadi kalau golongan 1A, 2A, Al, Mn dalam wujud aqueous, maka ini yang tereduksi. Tapi jika 1A, 2A, Al, 3+ Mn dalam bentuk lelehan atau leburan,
maka yang direduksi adalah ion itu sendiri. Leburan, ion itu sendiri. Misalnya saya punya senyawa NaCl. Jadi kalau diionisasi Na plus Cl min. Nah, di katoda sama di anoda. Katoda adalah kutub yang bermuatan negatif, maka yang mendekatinya adalah ion positif. Ion positifnya adalah Na plus. Na ini golongan 1A. Kalau kita buat dalam bentuk lelehan, ya lelehan misalnya NaCl-nya lelehan, bukan larutan, maka yang direduksi bukan ini, tapi ini sendiri. Jadi direduksi Na plus tambah elektron jadi Na. Nah, ini tapi bukan air. Itu ya. Di katodanya, kita cari katodanya. Jadi bukan air tapi ion itu sendiri. Selanjutnya yang direduksi seperti tadi. Sekarang yang selanjutnya, jikalau di katoda. Ion logam bermuatan ion logam yang bermuatan positif jadi semua ion logam bermuatan positif karena katoda adalah kutub negatif, maka yang mengalami reduksi dia sendiri ya. Jadi yang mengalami reduksi ion itu sendiri. Rumusnya M N plus tambah N elektron jadi M. Sama dengan ini ya. Sama dengan ini, tapi ini kecualian jika untuk ini dalam bentuk lelehan. Tapi kalau semua ion-ion logam bermuatan positif, maka yang terreduksi bukan air tapi ion itu sendiri. Ini rumusnya. Contohnya saya ambil misalnya apa ya, ion-ion logam bermuatan positif. Bisa Ca 2 plus 2 elektron jadi Ca misalnya. Selanjutnya adalah ion H+. Ion H+ atau asam. Maka yang tereduksi adalah 2H+ tambah 2 elektron jadi H2. Misalnya saya punya H2SO4, kalau saya ionisasi 2H+ tambah SO4 2- ya. Jadi elektrolisis di katodanya, ingat katoda ion bermuatan positif, dia H+ berarti masuk ini. Yang tereduksi adalah ini rumusnya. Jadi 2H+ tambah 2 elektron jadi H2. Itu ya. Nah, ini kalau contoh dari ion H+, misalnya ini. Maka yang tereduksi di katoda di elektrolis adalah 2H+ tambah 2 elektron jadi H2. Jadi saya ulangi, reaksi reduksi di katoda. Pertama, jika dia golongan 1A, 2A, Al3 plus Mn dalam bentuk aqueous atau larutan, maka yang tereduksi adalah air. Ini rumusnya. Tapi jikalau dalam bentuk atau wujud lelehan atau leburan, maka yang tereduksi adalah ion itu sendiri. Yang di katoda ya. Nah, ini contohnya. Yang kedua, ion logam bermuatan positif, maka yang tereduksi adalah ion logamnya. Dengan rumus M, muatannya tambah elektron jadi M itu sendiri. Yang ketiga, ion H+ atau asam, maka yang tereduksi rumusnya 2H+ tambah 2 elektron jadi H2. Contohnya, saya punya H2SO4, ini 2H+.
Maka yang tereduksi di katoda adalah 2H plus tambah 2 elektron jadi H2. Itu reaksi reduksi di katoda. Sekarang reaksi oksidasi di anoda. Reaksi oksidasi di anoda. Reaksi yang pertama, ion F- atau halogen ya, F- FCl Br ini halogen. Kalau di anoda kita lihat elektroda yang bereaksi ya, kita lihat elektroda yang bereaksi, karena elektroda yang bereaksi pada elektrolisis ada yang inert, ada yang non inert. Kalau yang inert berarti dia tidak ikut bereaksi. Contohnya karbon, platina, sama emas, CPtAu itu inert, dia tidak bereaksi. Jadi yang non inert berarti dia yang bereaksi. Siapa aja logamnya selain dari CPtAu berarti dia non inert ya. Untuk ion-ion ini jika inert ya, jika inert yang jadi elektrodanya maka dia yang mengalami oksidasi. Jika inert ya, inertnya berarti PtAuC. Maka rumusnya 2X- jadi X2 tambah 2 elektron. Ya, kalau dia inert berarti ini ion itu yang mengalami oksidasi. Misalnya saya punya HF. Saya punya HF ya. Berarti kalau di ionisasi H plus F-. Saya pakainya elektrodanya elektroda C. Elektrodanya elektroda karbon, berarti inert ya, dia inert, tidak ikut bereaksi. Saya buat di katodanya H plus berarti sisa asam ya, kita ingat sisa asam berarti 2H plus tambah 2 elektron jadi H2. Di anodanya, di anoda kan, anoda adalah kutub positif, maka yang mendatangi adalah ion negatif. F- dengan elektroda C, kita lihat berarti ini yang terjadi. Berarti 2F- jadi F2 tambah 2 elektron. Nih elektrolisisnya. Kalau senyawanya HF, berarti ini pas ya. Berarti kita punya 2HF tambah 2F- jadi H2 tambah F2. Nah ini reaksi elektrolisis dari asam klorida HF. Terus yang kedua tadi ya, ion FCl-Br-. Lalu yang kedua ion negatif. Jadi ini ion positif, berarti ion negatif. Ion negatif akan mengalami oksidasi. Ion negatif mengalami oksidasi kalau elektrodanya inert ya. Jika elektroda inert, dengan rumusnya berarti sama, Mn jadi Mn plus tambah N elektron. Nah ini kalau ion positif mengalami reduksi dia sendiri, kalau di katoda reduksi ya. Kalau di anoda jika elektrodanya inert maka dia sendiri yang mengalami oksidasi. Kalau dia positif misalnya K plus ya, KCl misalnya KCl berarti K plus Cl min ya. Kita pakai inert,
kita pakai inetnya PT. Oke, PT berarti dia K itu golongan katode. Sampai anodanya aja ya. Anodanya, katode nggak usah lihat. Cl min karena PT dia inert, maka Cl jadi Cl min tambah elektron. Nah, ini ya kalau pakai elektroda inert. Terus selanjutnya sisa asam, ion sisa asam. Ion sisa asam yang mengandung O, misalnya SO4 2-, PO4 3-, NO3-. Nah, ini ya, ion sisa asam tapi ada kandungan oksigennya. Maka yang dioksidasi adalah air. 2H2O jadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, ini ion sisa asam yang mengandung O ya, mengandung oksigen. Yang dioksidasi adalah air. Yang terakhir ion OH-, berarti basa. Ya, kalau ion KH plus tadi ini ya, kalau di katode yang tereduksi, kalau di anoda yang teroksidasi bukan OH-nya sama 4, OH-nya teroksidasi. Nah, kayak yang reaksinya 2H2O tambah O2 tambah elektron, 4 elektron. Nah, ini saya ulangi, jadi di reaksi elektrolisis pada sel elektrolisis ya, reaksinya ada dua, reaksi reduksi di katoda dan reaksi oksidasi di anoda. Reaksi reduksi di katoda, jika golongan 1A, 2A, Al3 plus Mn dalam wujud aqueous yang tereduksi air. Jika tidak dalam bentuk aqueous, maka yang tereduksi ion itu sendiri. Ion logam bermuatan positif ya, ini yang tereduksi, ion positif itu sendiri. Terus sisa asam, ion tereduksi, asamnya H plus, elektron H2. Kalau reaksi oksidasi di anoda, jika ion-ion halogen dengan elektroda yang inert, maka yang teroksidasi adalah ion itu sendiri. Ini rumusnya atau reaksinya, reaksinya. Ini saya contohkan seandainya saya punya senyawa HF di katoda dan di anoda. Terus ion negatif mengalami oksidasi jika sudah inert, maka ion itu sendiri yang mengalami oksidasi. Ini reaksi. Sisa asam yang mengandung oksigen yang teroksidasi air jadi 4H plus O2 4 elektron. Terus ion basa OH- yang tereduksi ion OH-nya jadi 2H2O O2 4 elektron. Sekarang saya berikan contoh soal. Saya punya 2 buah contoh soal. Contoh soal yang pertama, buat reaksi elektrolisis dari larutan garam tembaga 2 karbonat atau CuCO3 dengan elektroda Cu dan karbon. Ada
garam tembaga 2 karbonat atau CuCO3, dia minta 2 reaksi elektrosisnya. Yang satu elektrodanya Cu berarti non inert, dan satu elektroda C berarti elektroda yang inert. Sekarang kita buat yang inert dulu. Berarti yang karbon ya. Yang elektroda inert. Nanti kita pakai karbon. Reaksinya Cu, CO3. Kita ionisasi Cu tambah CO3. Cu plus min. Cu itu muatannya 2, maka ini pun 2 min. Kita lihat di katoda dan di anoda. Katoda kutub negatif berarti yang menghampiri ion positif. Cu2 plus. Lihat aturan di katoda di katoda yang reduksi, jika logamnya atau elektrodanya yang bereaksi adalah elektroda yang inert. Kalau lihat yang direduksi ya, jika katoda elektroda yang dipakai ada elektroda inert ya. Ion-ion logam yang bermuatan positif, maka yang tereduksi adalah ion itu sendiri. Ya, ion yang tereduksi ion itu sendiri. Ini Cu logam kan ya? Logam berarti rumusnya Cu tereduksi 2 plus tambah 2 elektron jadi Cu. Sekarang ini di anoda, karena ini kutub positif yang menghampiri adalah ion negatif. Di anoda ini sisa asam yang ada O-nya, berarti yang teroksidasi adalah air. Yang teroksidasi adalah air. Rumusnya yang teroksidasi airnya adalah 2H2O 2H2O jadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, kita samain. Cu-nya udah betul, ini 2H-nya 4 betul, O-nya 2. Itu ya, karena elektronnya saya kecilin. Ini 2. Berarti kali 1 kali 2. Berarti di katodenya Cu 2 plus jadi Cu terus terbalik ya. Ini kan tinggal hilang kali 2 kali 1 2. Ini saya kecilin ya, maaf saya kecilin. Ini 1 ini 2 supaya sama elektronnya, maka kita kalikan silang. 2 Cu jadi 2 Cu. Berarti 2H2O 4H plus tambah O2. Ini katoda, ini anoda. 2Cu2 plus tambah 2H2O jadi 2Cu tambah 4H plus tambah O2. O-nya 2, O-nya 2, H-nya 4, Cu-nya 2. Pas ya? Ini kalau elektrodanya inert. Sekarang kalau elektrodanya non inert. Kita pakai Cu tadi. Kalau elektrodanya non inert kita pakai Cu. Kalau non inert berarti dia ikut bereaksi. Ya, ikut bereaksi. Kita lihat. Kita buat dulu Cu tambah CO3 sama tadi ya, 2 plus 2 min. Di katoda, di anoda. Di katoda ion bermuatan positif atau ion logam-logam muatan positif, maka rumusnya atau dia yang terreduksi di katoda berarti Cu ya. Cu 2 plus tambah 2 elektron jadi Cu, dia yang tereduksi. Sekarang ini di anoda. Kalau di anoda dengan elektroda non inert, maka yang teroksidasi air. Tapi karena logam elektrodanya inert, maka yang teroksidasi adalah logam yang menjadi elektroda. Berarti Cu 2 plus tambah 2 elektron. Dia yang teroksidasi. Elektronnya sama ya.
sama-sama 2, seret. Ini CU nya habis, berarti CU jadi CU. Ya, inilah 2 buah contoh reaksi elektrolisis dengan elektroda inert dan elektroda non inert. Selesai sudah contoh dari reaksi sel elektrolisis pada pembelajaran hari ini. Jadi kita simpulkan, sel elektrolisis adalah sel yang mengalami reaksi redoks. Di elektrolisis ada katoda yang mengalami reduksi dan anoda yang mengalami oksidasi. Katoda adalah kutub negatif, anoda kutub positif. Elektrolisis reaksi yang terjadi dari energi listrik menjadi energi kimia, dan reaksinya terjadi tidak spontan karena ada bantuan energi listrik. Di reaksi elektrolisis, elektron mengalir dari anoda ke katoda, sehingga dari bantuan kutub negatif yang berasal dari sumber arus, dia akan mengambil atau dia akan mengumpulkan ion-ion yang bermuatan positif dari larutan elektrolit, sehingga mengalir ke atas ke anoda, mengalir lagi karena dari anoda mengalir ke katoda. Terus reaksi elektrolisisnya di sel elektrolisis ada katoda dan anoda. Di katoda mengalami reduksi dan di anoda mengalami oksidasi. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan masuk dalam pemahaman kalian, dan mudah-mudahan juga semua tujuan pembelajaran kita tercapai. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum, selamat pagi.